Buka ya. Oh, juga ini bikin skop. Iya. Nah, ini ada jeruk. Kita langsung masukkan aja. Pada langsung. Udah tahu kan? Kalau dari dulu kan itu pakai wes. Sama air langsung ya. Iya. Iya, memang agak tulis ya. Itu kan ada masak ini sudah baik. Itu sudah baik ini. Coba lagi. Udah ini ya. Ini belum. Oh. Ini. Nah, astagfirullahaladzim.
Investigasi ketiga sampai sini sepertinya Bu di bawah ini baru 34. Baik, sebetulnya enak dari Pak Ibu. Di poin 33 itu tidak ada hal yang menyebutkan bahwa dia itu untuk PSBA ya. Jadi ceritanya ini harusnya menghubungi baik dari sarjana maupun profesi. Jadi sebagian itu masih belum lengkap ceritanya. Jadi uh, 331 misalnya itu cerita dengan sarjana. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Sebentar ya. Untuk hari ini cuma ada sedikit materinya. Jadi nanti saya kasih tugas dulu untuk yang pertemuan selanjutnya. Jadi hari ini kita ngebahas mengenai senyawa flavonoid. Jadi sumber-sumbernya itu biasanya adanya di mana. Jadi nanti di sini ada beberapa referensi, kalian bisa baca. Nah, sebelum kita masuk ke situ, berarti kita harus lihat dulu gitu ya, terkait dengan senyawa flavonoid ini tadi. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi kemarin pas biosintesisnya gitu kan, senyawa flavonoid jelas kita tahu gitu kan, dia dari mahonikoa tadi gitu. Nah, nanti akan membentuk suatu senyawa yang kerangkanya adalah kerangka dari flavanon. Nah, nanti dari sinilah akan terbentuk senyawa-senyawa flavonoid lainnya gitu ya, yang punya yaitu cincin A dan B gitu kan. Kemudian ada 3 atom C di situ gitu ya. Nah, nanti di sinilah yang itu merupakan struktur atau kerangka dasar dari senyawa flavonolnya ini tadi. Nah, dari sini kita lihat bahwa ternyata beberapa senyawa gitu kan, senyawa flavonoid itu dia punya kerangka yang mirip gitu ya. Kerangka dasarnya sama, tapi nanti ada pembedanya saja terkait dengan letak OH-nya gitu ya, ataupun nanti terkait dengan siklisasinya gitu. Nah, di sini nanti senyawa flavonoid ya kalau kita tahu gitu kan sebenarnya nggak cuman ada di tumbuhan obat tapi ada juga di beberapa tanaman-tanaman lain gitu yang biasa digunakan bisa nanti itu di teh ataupun di bir ataupun di wine gitu. Nah, kemudian juga nanti bisa juga di buahan ataupun sayur-sayuran itu. Nah, nanti di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi itu nanti bisa dari segi kultivarnya ya, apakah nanti dari segi spesiesnya ataupun dari segi nanti itu apa namanya apa varietas gitu ya. Dan kemudian juga ternyata dipengaruhi juga oleh kondisi dari lingkungan tempat dia tumbuh ataupun terkait dengan tanahnya, nutrisi yang ada di dalam tanahnya tadi. Dan terkait dengan metode apa namanya pasca panennya dan metode panennya sama metode pas kita udah pasca panennya gitu ya sampai dengan penyimpanannya tadi. Jadi nanti dari situ itu juga akan mempengaruhi konsentrasi ataupun kadar dari senyawa flavonoid itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita pas panen tidak tepat waktunya gitu kan, nah itu juga akan mempengaruhi konsentrasi dari flavonoidnya. Dan kalaupun misalkan nanti penyimpanannya juga tidak tepat atau proses pasca panennya itu juga tidak tepat, maka itu akan mempengaruhi kadar flavonoid yang akan terjadi. Nah, kemudian di sini kita lihat bahwa ada beberapa gitu ya. Di sini ada terkait dengan senyawa flavonoid tadi, kan kita udah tahu ada beberapa golongan gitu. Nah, untuk senyawa yang golongan dari flavonol itu mungkin yang paling banyak itu adalah yang dari capers ya, dari tanaman caperia. Jadi nanti dari sini bisa juga dari parsley, parsley yang kering. Kemudian juga kalau yang flavanon itu nanti dari oregano kering, itu yang lebih banyak gitu ya. Kemudian nanti ada flavonol. Kalau flavanol
flavonoid itu nanti yang paling banyak itu di green tea, teh hijau ataupun teh hitam ataupun pada coklat hitam gitu. Nah, kemudian nanti ada flavon itu nanti di parsley. Kemudian kalau untuk flavonol nanti ada di aristoklat ataupun nanti di apa namanya kalau di sini apa nih? Grapeseed gitu ya. Bukan green peppers ya, berarti cabai hijau. Nah, kemudian juga nanti kalau untuk antosianin itu nanti ada pada di elderberry, kemudian nanti ada lagi di tanaman-tanaman yang beri-berian gitu ya. Itu untuk antosianin kebanyakannya. Nah, untuk kita lihat yang di flavanols, kalau yang flavanols itu senyawa yang terkandung kita udah tahu kemarin bahwa itu ada quercetin, camphorol, kemudian ada mircetin gitu kan. Nah, nanti di sini ini adalah beberapa sumber-sumber yang kita bisa tahu dia biasanya ada di dalam daun berwarna hijau ataupun nanti di dalam apa namanya beri-berian itu juga ada cranberries, kemudian apel. Nah, kemudian nanti juga nanti ada yang apa namanya bayam itu juga kaya akan senyawa rutin gitu ya. Rutin ini kan juga termasuk dalam flavonol. Nah, kemudian nanti brokoli itu dia kaya akan camphorol. Nah, selanjutnya ada flavon. Kalau flavon itu nanti senyawa yang paling umum ya paling banyak itu ada luteolin, apigenin. Nah, ini biasanya kebanyakan ada di seledri, kemudian nanti di buah-buah citrus gitu ya, atau di buah apa namanya jeruk-jeruk, kemudian herba-herba yang terkait dengan oregano, thyme ataupun rosemary. Nah, kemudian ini beberapa apa namanya kerangka dasar dari senyawanya tadi. Kemudian ada flavanols. Kalau untuk flavanols itu nanti ada katekin, kemudian ada epigalokatekin galat atau EGCG. Nah, ini yang biasanya banyak terdapat di dalam daun teh ataupun nanti kokoa, coklat itu. Nah, yang biasanya kita bisa ambil gitu kan untuk berbagai proses untuk aktivitas farmakologisnya gitu. Itu cukup banyak. Nah, kemudian nanti ada flavanon. Flavanon itu nanti contohnya senyawanya itu ada hesperidin sama narigenin dan biasanya paling banyak itu sering di buah jeruk gitu. Itu yang paling sering gitu ya. Nah, kemudian nanti ada lagi yaitu ini untuk kerangka strukturnya. Kemudian nanti ada isoflavon. Kalau isoflavon itu biasanya banyak terdapat di dalam kacang-kacangan. Yang paling umum itu biasanya di dalam apa namanya kacang kedelai. Kemudian ada antosianin. Antosianin itu biasanya nanti dia yang memberikan warna gitu ya. Jadi memberikan warna, memberikan karena dia ada pigmen gitu ya. Pigmennya berwarna biru sampai dengan ungu gitu. Nah, nanti di sini antosianin itu kebanyakan biasanya pada tanaman beri-berian gitu. Ataupun nanti kalau yang kita tahu kalau sekarang tuh gitu ya, ada yang kol ungu gitu ya. Nah, itu ada macam-macam. Kemudian nanti di sini untuk apa namanya pigmen-pigmen warnanya gitu ya. Yang paling umum kalau yang biru itu nanti biasanya dari senyawa delphinidin, kemudian kalau yang warna oranye itu dari pelargonidin. Nah, ini untuk senyawa yang ini yang isoflavon ya, dezein sama genistein. Kemudian ini yang antosianin, ada cyanidin, kemudian delphinidin, kemudian ada seranin. Terus kita lanjut, ini untuk sumber-sumber yang perolehan flavonoidnya cukup banyak, itu yang paling sering, itu nanti ada flavonol. Flavonol itu nanti bisa dari cranberry, ataupun dari apel, atau dari brokoli, atau kemudian dari apa namanya anggur, itu ya. Buah-buahan, potatoes juga bisa, tomat. Kemudian nanti ada flavon. Kalau flavon itu nanti kita bisa lihat di apa namanya oregano, tadi rosemary, parsley gitu ya. Kemudian flavanol itu nanti ada di teh, kokoa. Kemudian nanti ada lagi di buah pir, kemudian peach.
Terus kalau flavanon itu nanti ada di jeruk, ya kan? Beberapa jeruk itu banyak mengandung senyawa-senyawa flavanon. Kemudian isoflavon itu di kebanyakan itu adanya di kacang kedelai. Kemudian juga nanti ada di kacang lupin. Kemudian kacang tanah itu juga ada. Kemudian antosianin itu nanti ada di cranberries, blueberries, raspberry gitu ya. Jadi beberapa berry-berryan, kemudian plum, kemudian nanti ada lagi di dalam apa namanya jagung warna ungu itu ya, jagung ungu gitu. Itu yang sumber-sumber yang banyak mengandung senyawa flavonoid tadi. Nah, kita lihat bahwa secara farmakokinetiknya sebelumnya juga saya sudah pernah jelaskan bahwa tadi itu kan tanaman-tanaman tadi itu kaya akan senyawa flavonoid gitu. Nah, senyawa flavonoid itu yang kita pengen adalah flavonoidnya saja gitu ya, yang di dalam tanaman tadi gitu. Jadi biasanya kan nanti kita proses secara apa namanya sedemikian rupa gitu kan, sehingga nanti kita beneran dapatnya tuh cuman flavonoidnya saja gitu. Berarti tanaman yang kaya akan senyawa flavonoid. Nah, flavonoid ini tadi gitu kan, kalau misalnya di dalam tubuh gitu, dia sebenarnya dapat mempengaruhi proses absorpsi ADME gitu ya, absorpsi, kemudian nanti distribusi dan kemudian metabolismenya di dalam tubuh gitu. Nah, biasanya nanti untuk senyawa flavonoid ini sebagian besar gitu ya, dia kan biasanya dalam bentuk glikosida. Nah, bentuk glikosida ini di dalam usus tadi dia akan terdegradasi oleh enzim hidrolisis tadi yang ada di usus gitu. Nah, nanti di sini yaitu enzimnya itu beta glikosida, kemudian enzimnya laktase plorizin hidrolase gitu ya. Nah, nanti dari situ dia akan menghasilkan yaitu senyawa karena udah pecah gitu kan, yang glikosida kita tahu dia mengandung gula dan aglikon, maka nanti kalau udah pecah dia akan membentuk yaitu senyawa aglikonnya saja. Nah, senyawa aglikon inilah yang nanti dia akan berguna gitu ya untuk proses atau untuk menimbulkan aktivitas farmakologisnya tadi gitu. Nah, di sini apa namanya kita tahu bahwa ternyata gitu kan si glikosida tadi udah dihidrolisis jadi aglikon gitu kan, dia diserap oleh usus gitu. Nah, proses ini nih biasanya nanti apa namanya melibatkan bakteri dari usus sama enzim dan protein transporternya tadi gitu. Nah, nanti ini kan dibawa ya terus glikosida tuh juga nanti ada yang terbawa sampai ke kolon gitu. Nah, nanti sama dia akan dipecah juga menjadi aglikon, kemudian nanti di situ dia akan dibawa lagi gitu kan terus diproses di proses metabolisme di dalam hati gitu. Nah, nanti dari situlah dia akan menghasilkan yaitu senyawa-senyawa konjugatnya, yaitu ada metilazin, kemudian sulfat, kemudian nanti ada glukuronidasi gitu ya. Nah, disinilah yang nanti dia bisa diekskresikan, bisa ke urin ataupun nanti ke jaringan-jaringan gitu ya untuk ditransfer gitu. Nah, sebenarnya nanti kalau untuk di sini kita tahu bahwa senyawa flavonoid tadi gitu kan, kita lihat bahwa ternyata dia mengalami berbagai proses gitu kan, terdegradasi, kemudian ada yang nanti nyangkut di usus, ada yang nyangkut di kolon gitu kan, ada yang di liver gitu. Nah, berarti kan memang sebenarnya tidak 100% gitu ya, dia diserap, tapi cuma bisa sekitar 2-20% untuk senyawa flavonoidnya ini tadi gitu. Nah, maka biasanya nanti ada berbagai proses yang dilakukan, misalnya untuk meningkatkan bioavailabilitas dari si senyawa flavonoidnya ini tadi. Salah satunya bisa dengan apa namanya penambahan lemak, misalnya kita konsumsi terus nanti kita tambah misalnya pakai susu atau pakai kacang-kacangan gitu ya, atau pakai misalnya lemak-lemak yang lain gitu ya, minyak zaitun gitu ya, untuk meningkatkan bioavailabilitasnya tadi. Nah, kemudian juga bisa selain itu kita bisa menggunakan apa namanya, apakah dia diproses fermentasi gitu ya, atau misalnya dia diubah bentuknya tadi itu
bukan diubah bentuknya. Jadi maksudnya untuk sistem penghantaran obatnya. Jadi obatnya ini kita buat sedemikian rupa gitu ya, sehingga nanti misalnya kita buat dia menjadi nanopartikel atau nanti liposom atau nanti nanoemulsi gitu ya, sehingga nanti bioavailabilitasnya bisa meningkat di dalam tubuh kita tadi gitu. Jadi dia tidak terdegradasi juga gitu ya. Nah, itu yang dilakukan berbagai teknik-teknik yang dilakukan untuk menghasilkan senyawa flavonoidnya tadi di dalam tubuh tetap dalam kondisi yang tinggi gitu ya. Jadi tidak yang 2-20% tadi gitu. Nah, ini untuk biological activity-nya. Jadi nanti ada aktivitas farmakologisnya, jadi efek farmakologisnya untuk dari masing-masing senyawa flavonoid tadi, gitu ya. Mereka punya aktivitas tersendiri untuk semuanya itu tadi. Misalnya kayak di golongan flavon itu nanti dia bisa digunakan sebagai anti-inflamasi, gitu. Nah, kemudian nanti ada lagi senyawa misalnya kayak antosianin, itu biasanya kita bisa gunakan sebagai anti-inflamasi juga sama anti kanker. Terus nanti ada lagi kayak flavonon itu misalnya kayak hesperidin, nargenin gitu ya. Itu biasanya beberapa itu kita bisa gunakan sebagai anti-inflamasi, anti kanker, kemudian kardioprotektif ataupun antifungi. Itu untuk yang beberapa senyawa-senyawa ini tadi gitu ya. Apa namanya untuk menghasilkan berbagai aktivitas biologisnya tadi gitu. Itu untuk senyawa flavonoid. Nah, mungkin untuk materinya sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita ke tugasnya? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Ini tugasnya, karena saya masih rapat untuk ini akreditasi, jadi tuh masih tidak sempat lagi. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita ke tugas? Tidak, Ibu. Tidak. Kalau gitu kita ke tugas. Ke tugasnya nanti saya minta dibuatkan bagan terkait dengan profil untuk tanaman obatnya. Tanaman obatnya terserah mau apa gitu ya. Yang penting jangan sama untuk tiap anak. Jadi nanti kalian tentukan tanamannya, kemudian kalian harus tahu senyawa bioaktifnya apa. Tapi kalau di sini yang saya minta berarti senyawanya adalah flavonoid gitu ya. Jadi bukan senyawa yang lain, tapi senyawa flavonoidnya. Kemudian misalnya kayak tadi kan senyawa flavonoidnya kan ada macam-macam gitu kan. Ini kayak gini gitu. Nah, misalnya kayak flavonon tadi, dia punya senyawa, ini kan senyawa flavonoid gitu, yaitu hesperidin, nargenin gitu. Jadi kita harus tahu di sini itu senyawa bioaktifnya itu apakah nargenin, apakah hesperidin tadi gitu ya. Nah, dia punya target biologisnya tuh terhadap apa gitu. Di bagian tubuh kita tuh targetnya tuh yang di mananya gitu. Jadi kemudian nanti efeknya apa? Efek dari dia nyampe ke target tadi itu apa? Efek farmakologisnya itu ya, secara kesehatannya itu nanti dia memberikan efek seperti apa? Itu nanti untuk tugasnya minimal 5 jurnal. Jadi nanti dibikin jurnalnya 5 tahun terakhir. Tugasnya dibuat dalam bentuk PDF. Jadi nanti dikasih nama mahasiswa, garis, kemudian strip, kemudian nama tanamannya apa gitu. Nah, nanti tugasnya itu bisa dikumpulkan di form yang udah saya kasih ini di sini. Jadi nanti di situ kalian lampirkan semuanya tadi. Dijadikan satu aja tugasnya tadi. Kan tugasnya ini palingan 1 lembar. Kemudian nanti berikutnya adalah si jurnal-jurnal yang kamu dapatkan terkait dengan tugasnya ini tadi gitu. Misalnya kayak kalian tanamannya tuh pegagan misalnya gitu kan. Pegagan itu nama latinnya adalah Centella asiatica. Nah, dia nanti punya senyawa bioaktif misalnya kayak asiatikosida gitu kan. Kita tahu dia mengandung senyawa asiatikosida. Nah, senyawa asiatikosida ini tadi dia dapat menstimulasi
sintesis dari kolagen gitu. Jadi dia akan membantu untuk percepatan regenerasi dari jaringan gitu. Jadi target biologisnya adalah apa namanya kolagennya gitu ya. Nah, nanti efek farmakologisnya itu adalah untuk aktivitasnya untuk penyembuhan luka gitu. Itu dari efek farmakologis tanaman dari pegagan itu tadi gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugasnya? Ibu izin bertanya, untuk deadline-nya kapan ya, Bu? Untuk deadline-nya palingan sampai besok, karena Senin kita jadwalnya ujian kan harusnya ya. Hmm. Izin Ibu untuk tugasnya apakah diketik? Iya, diketik. Karena kan minta Bisa, dalam i- PDF. izin Ibu bertanya di sini hujan agak kurang dengar. Ibu, jadi ujian UTS kapan, Bu? Kemungkinan Senin, Bu, sesuai jadwal. Senin jam sore ya, Bu? Malam? Sesuai jadwal. Di Oh, malam, Bu. deadline yang tugas ini kapan, Bu? Besok. Oh, nggak Senin ya, Bu? Besok, Bu. Besok jam berapa, Bu? Kenapa? Nggak, kalau hari Besok Minggu tuh, Bu. sampai jam 12. Kalau Minggu tuh Ah, kadang-kadang lupa, Bu. Karena kan harap maklum lah, Bu, ibu rumah tangga mau pergi ke pasar. Kadang nggak tahu, karena kan bukan jadwal ini kegiatan gitu. Jadi galak lupa, Bu. Kalau Minggu itu sampai tengah malam kok, Bu. tengah malam. Oke, Bu. Iya, Berarti jam 12 oke malam ya. ya. Iya, Bu. Sistem ujiannya gimana, Bu? Ujiannya nanti pakai Google Form. Oh, pakai Google Form. Iya, Berarti sebanyak waktu jam itu saja ya, 1 jam ya, Bu ya. iya. Oke, makasih, Bu. Ya, sama-sama. Enggak ya, sekarang itu udah di dalam itu ya, di dalam siamnya ya, ujiannya. Oh, saya lupa lagi. Di Spada, Ibu. Iya, di Spadanya ya. Ya udah nanti berarti di Spada ya, lewat Spada. Izin Ibu untuk terkait tanamannya Mm-mm. apakah boleh sama, Bu? Nggak boleh, harus beda. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Mm-mm. Kecuali kamu punya target biologisnya berbeda, efeknya juga beda. Itu boleh. Baik, Bu. Oke. Ada lagi? Ibu izin bertanya, Ibu. Iya. Kan itu kan minimal 5 jurnal, Ibu. Berarti Mm-mm. misalnya di satu jurnal tuh kita ambil misalnya tanamannya, terus nanti lain jurnal lagi, misalnya kita mau tahu kan dalam satu jurnal tuh kan kadang nggak ada yang lengkap gitu kan, Bu. Jadi gitu ya maksudnya, Mm. Bu. Iya. Oke, Ibu. Terima kasih ya, Ibu. Iya. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Eh, Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup, Ibu. Cukup. Berarti hari ini udah boleh dikerjakan tugasnya, karena kan masih ada waktu gitu ya. Nah, kalau bagi yang udah selesai, boleh langsung dikirimkan aja tugasnya. Baik, Bu. Oke ya. Kalau gitu saya akhiri dulu untuk pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Terima iya, kasih. Pak. Iya.